tentang nasib kampung yang kalian cinta selama ini. Jika kelak akan menjadi tanah kelahiran yang sulit untuk disyukuri. Sebab sikap sentimental bisa dengan cepat membuat saudara mati sebelum waktunya. Mati kok sebelum waktunya. Memang belum ada buktinya hingga hari ini. Tetapi dapat dirasakan jika hal tersebut akan segera terjadi. Pokoknya kalian harus percaya. Ya, pokoknya kalian harus percaya. Titik. Para makhluk politik yang budiman. Mungkin pagi tadi saudara lupa membaca koran yang banyak dibaca para politikus. Di halaman pertama tertulis beberapa kampung yang kepemilikan tanahnya ada di tangan orang-orang pribumi kini telah dimiliki seorang pengusaha sekaligus penguasa, katanya. Bayangkan saja jika tanah satu kampung hanya dimiliki oleh satu orang. Dan jika kelak dia akan membangun apapun, orang-orang kampung mutlak tidak punya hak untuk mengatur. Selain diam saja, sabar menyaksikan pembangunan yang terus bertahap. Dan lantas, jika anak-anak kecil merengek karena tidak bisa lagi bermain bola, tentu cara paling sopan sebagai orang tua jelas membiarkan saja anak itu menangis. Sampai mereka benar-benar merasa lelah. Tidaklah mengerikan jika kampung kita kelak sehebat ibu kota yang gemerlap.
Tidak perlu takut, karena memang semua itu akan tiba saatnya. Lihat saja nanti. Sawah dan sawah yang luas itu pasti hanya akan terkenang lewat cerita saja. Empang dan ladang juga demikian nasibnya. Kampung adat satu persatu hilang tempat di daerahnya masing-masing. Lalu nasib ibu kota itu barang tentu akan menambah gemerlapnya, biar tidak didahului kemajuan kampung kita. Maksud saya, kampung kita yang sudah dijual ke pemodal, yang tentunya telah berkongkol kekuasaan. Para makhluk politik yang budiman, jika saat ini saudara masih menetap di kampung, ada baiknya dekatilah kampung saudara seintim mungkin. Agar kelak saudara tidak terlalu merasa kehilangan yang teramat menyedihkan. Dan jika akhirnya saudara harus sampai terusir juga dari tanah kampung saudara sendiri, itu pertanda ujian terberat bagi orang-orang yang terlalu naif seperti saudara, seperti halnya Haji Sopyan, bandar beras terkaya di kampung, yang kini nasibnya menjadi supir pribadi penguasa yang membeli tanah sekampung itu. Kampungnya Haji Sopyan hari ini sudah sulit lagi untuk dikenali asal mulanya. Tidak ada lagi hal-hal unik yang menjadi daya tarik kampung itu. Lapangan sepak bola, sawah, dan empangnya raib, pemakaman umum dan makam keramat harus rela dibongkar. Karena bagi mereka, makam-makam itu hanya membuat tanah jadi mubazir, sudah tidak produktif, dan mengganggu proses percepatan ekonomi negara. Jadi harus dibongkar, dibuang jeroannya, dan dibangun menjadi apapun. Yang penting, ekonomi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ekonomi Maranatha naik signifikan. Lalu sisanya lalu sisanya
baru buat negara. Lalu sisanya baru buat negara. Jadi negara cuma dapat sisa. Negara cuma dapat sisa. Jangan-jangan ini negara sisa-sisa penjajahan. Atau jangan-jangan ini negara yang dijajah oleh negaranya sendiri. Emosinya lebih naik. Para makhluk politik yang budiman. Dan kalian, para pemuda kampung harus tahu diri. Kalian harus angkat kaki segera. Kalau masih memaksakan diri tinggal, paling banter kalian hanya akan menjadi kuli, babu, atau pelayan yang menaruhkan nyawa di atas gondola. Lihatlah istri dan anak perempuan Haji Sopyan. Mereka sudah tidak lagi tinggal di kampung yang telah berubah itu. Mereka hidup ala kadarnya. Jauh berbeda saat kampungnya masih terjaga. Dan orang pejabat Pemda makin harum karir politiknya. Usai mengapresiasi kemajuan kampung itu sebagai sistem kerja modernisasi yang merata. Para makhluk politik yang budiman. Pengusaha itu membeli kampung, kemudian membeli pula gunung. Setiap hari puluhan truk bergantian mengangkut pasir melewati perumahan warga. Dan para pemuda tamu hanya menyaksikan lintang pukang truk-truk itu membawa pasir gunung. Dan semenjak gunung itu hampir ludes, mereka tidak sadar kalau rumah mereka posisinya jadi berdiri di bibir jurang. Dan alat-alat burunya telah menjadi kayu bakar. Dan sialnya lagi, seorang pemuda yang protes esok harinya tewas ngambang di sungai. Dalinya terpeleset lalu terbawa arus. Tak pernah pula dilakukan visum. Walau beberapa bekas hantaman memenuhi tubuhnya. Kini kampung dan gunung dijaga mereka yang kekar-kekar tubuhnya. Dan seorang wartawan yang idealis harus dikubur bersama dengan sepeda motornya. Kampung dan gunung bagaikan tabungan kecemasan yang panjang bagi Haji Sopyan. Bagi para pemuda atau pribumi,
yang menaruhkan nyawa di atas gondola. Dan dua contoh kematian itu efektif menutup mulut pribumi yang tersisa. Saudara jangan dulu sentimen untuk urusan ini, karena mau saat ini begitu doyan mengintai mereka yang sentimental. Dan jika kampung dan gunung telah raib, saudara tentu sudah tahu bagaimana jalan terusnya toh. Ya, mereka akan mengeruk seluruh isi tubuh kalian. Mereka akan mengeruk seluruh isi tubuh kalian, seperti mereka mengeruk gunung-gunung itu. Saudara-saudara, media cetak dan elektronik sudah tidak mungkin lagi dapat mewartakan kekacauan ini semua. Saya cuma mau titip pesan, saudara sekalian harus waspada, karena nasib kalian tinggal tunggu nomor antrian menyusul takdir pemuda dan wartawan tadi. Dan saya sendiri cuma bisa ngelus dada ketika rumah orang tua saya diratakan. Setelah dipaksa menandatangani dokumen dari desa, saya tidak bisa melawan. Tubuh mereka kekar-kekar semua. Apalagi pengusaha itu taat bayar pajak katanya. Dan hari ini Naik lagi. saya baru berani mengabarkan ini semua kepada saudara, setelah para anjing piaraan pengusaha itu tidak mungkin lagi dapat melihat tubuh saya. Para makhluk politik yang budiman, napas saya terasa sangat sesak dan pundak saya serasa ada yang memukul dengan balok. Tubuh saya sangat sakit, tidak bisa digerakkan.
Saudara, saya harus pulang. Saudara, saya harus pulang. Saudara, saya harus pulang pada Indonesia yang merdeka.